Al, nama kekasih ibu, nama Ato. Kalau Una, entahlah, ibu gak tahu artinya apa. Tapi kata itu menyiratkan gadis yang ceria. Tapi, beberapa waktu terakhir, ibu baru tahu kalau Luna itu artinya rembulan. Nak, kamu tahu, rembulan itu tetap terang walaupun di tempat gelap. Jadi sayangku, walaupun kamu berada di beberapa part kehidupan yang kamu rasa itu gak enak buat kamu jalanin, ingat, kamu Luna, kamu rembulan yang akan selalu menyinari, akan selalu baik-baik aja dari part-part terburuk di hidup kamu. Kalau Safira, itu artinya keberkahan yang tidak ada habisnya. Hadirmu adalah rasa syukur untuk semua orang. Jadi Aluna Safira adalah kekasihku yang ceria yang hadirnya dinantikan semua orang. Udah 9 tahun aja, tapi setiap momennya masih teringat jelas di ingatan ibu. 9 tahun lalu di hari ini 26 Oktober. Waktu itu pagi jam 5 subuh di Tanjung Uma. Perut ibu mules. Kamu anak pertama ibu, jadi ibu masih bingung harus gimana. Waktu itu ibu tinggal di rumah Ato sama nenek ibu. Habis sholat subuh mereka yang nemenin ibu. Hai almarhum Nek Ainun dan almarhum Ato Zahab. Dedek rindu nenek sama Ato. Selalu kirimkan Al-Fatihah buat mereka ya nak. Mereka sangat berjasa buat kita berdua. Nenek waktu itu suruh ibu jalan keliling rumah yang luas sambil bilang, yang sabar ya dek. Oh iya, mama ibu atau nenek Una semalam baru pulang ke Tanjung Pinang buat beres-beres rumah di Pinang. Karena udah 1 bulan namanya ibu. Kalau Ato lagi kerja. Sampailah ibu keluar flag dan ibu bilang ke nenek Ucu. Lalu Ato coba cariin taksi. Karena dulu Ato mantan RT di situ, jadi dia lumayan nguasain daerah. Dia lucu nak. Sayangnya foto mereka ada di HP. Ibu yang lama sudah rusak. Tapi nanti ibu pasti ajak kakak ke rumah Ato sama nenek Ucu. Jam 8 di perjalanan ke rumah sakit, ibu berhenti sebentar di ATM Bank BCA, jodoh buat ambil uang tabungan buat lahiran kamu. Hari itu ibu pakai kaos oblong polos warna putih yang kebesaran, celana training dengan rambut dicepol, lalu sandal jepit kesayangan ibu. Sampai di RS Budi Kemuliaan jam 9, ibu dibilang udah bukaan 2. Lalu disuruh cek denyut jantung kamu. Setelah itu, ibu diarah suster ke ruang VIP. Sebelum lahiran, ibu baca beberapa artikel harus tetap tenang saat masa kontraksi. Jadi ibu download banyak lagu Kenny G waktu kamu tahu nak? Itu gak mempan. Kontraksi, ya tetap aja semulas itu. Ibu dipasang infus dan ibu muntah kuning. Tak lama kemudian nenek sampai. Karena nenek naik kapal yang paling pagi, jadi sampainya juga pagi. Selama masa kontraksi, tak terhitung berapa kali ibu minta maaf sama nenek. Mengingat sesakit ini dia dulu waktu lahirin ibu. Dan mama cuma bilang, iya kak, mama maafin. Bukaan sempurna dan kamu pun lahir jam 11.56 kalau ibu gak salah. Sebelum zuhur. Saat itu matahari sedang cerah-cerahnya menyambut kamu, Aluna. Perasaan ibu saat itu tak percaya bisa melahirkan bayi secantik kamu. Kamu dibawa ke ruang bersih-bersih buat dimandiin dan nenek ngikutin kamu. Takut kamu ketukar katanya. Yang dia lakuin pertama kali pas kamu keluar adalah ngitung jari kamu. Dasar nenek iseng. Ibu dibawa ke kamar dan ibu menunggu kamu datang. Tak lama kemudian Ato telepon dan bilang, selamat ya sayang, papa bangga dengan kakak. Nak, hadirmu kegembiraan semua orang.
Jangan larang mama belanja apa aja ya buat Aluna, dia lagi seneng-senengnya. Itu kalimat selanjutnya yang Atok bilang. Jangan pulang besok, tambah 2 atau 3 hari lagi di rumah sakit. Nggak apa-apa, nggak usah cepet-cepet, pastikan benar-benar pulih. Itu kalimat penutupnya. Ibu nggak bisa tidur saking senengnya. Sorenya ibu mandi. Ibu nggak percaya seajaib ini ibu yang lahiran normal bisa mandi air hangat di bawah shower sendirian tanpa dipapa orang lain. Ada kejadian lucu yang nggak akan ibu lupa. Jam 12 malam kamu dan nenek penggeli dengan Jadi dia lari ke suster, jaga suruh bersih nenek kamu. Besoknya keluarga datang bergantian dan pada saat disuruh pulang kita malah nambah 1 hari lagi. Susternya kebingungan sih. Mungkin ibu satu-satunya pasien yang disuruh pulang tapi tetap betah di rumah sakit. Itu yang terjadi di tanggal 26 Oktober 9 tahun lalu di hari ini. Ibu gak percaya kita bisa melewatinya berdua. Aluna, kita hebat kita lebih dari sekedar mengagumkan. I love you. Ibu banyak belajar dari nasihat beberapa orang atau kutipan-kutipan buku yang ibu baca. Ibu berharap kamu bisa ambil beberapa atau mungkin semuanya. Karena ini bermanfaat, sangat bermanfaat buat ibu. Atau pernah bilang, Kak, kalau ada buat hal ada, kalau nggak ada buat hal nggak ada. Jadi kita contohnya aja ketika kamu punya uang, ya buat hal ada uang, bersenang-senanglah dengan uang kamu. Tapi ketika kamu nggak ada uang, jangan pura-pura punya uang. Apa adanya aja nggak perlu harus gimana supaya dilihat orang seperti apa. Orang akan suka apa adanya kamu. Terus Ato juga pernah bilang, jangan cari tahu segala sesuatu yang buat kakak sakit. Aluna, kalau kamu tahu itu akan buat kamu sakit atau sedih ketika kamu tahu akan hal itu, jangan cari tahu Hidup kamu terlalu berharga buat hal-hal seperti itu. Kalau kata aku, ibu pengen cerita dulu. Waktu itu taklim pertama ibu baca surat Tabbat Yada dan ibu gak hafal. Jadi ibu bacanya pakai Al-Quran. Ibu takut saat itu karena malu umur 26 tahun gak hafal Tabbat Yada. Tapi aku malah bilang, gak apa-apa, pelan-pelan aja. Bukannya menghardik ibu, dia malah memberi saran, dan itu akan selalu ibu kenang. Belajar agama itu ya pelan-pelan aja. Kalau kata Uti, semua ada masanya. Ada masanya untuk bersenang-senang, ada masanya untuk sedih, ada masanya. Jadi senang dan sedih itu nggak abadi, itu hanya sementara. Masanya akan berubah, masanya akan berganti. Jadi jika sedih, nikmatin, jika senang, nikmatin, karena semua itu nggak akan lama. Kalau kata Abi, kalau kakak mau sesuatu dan bersabar, menabung, karena takut akan riba, gak mau pinjam uang, pinjam apa, gak mau nyicil, karena kan kalau cicil itu kan hukumnya riba. Kalau kakak bersabar mau nabung, maka setiap hari kakak bersabar itu dihitung pahala Jadi daripada pusing-pusing tiap bulan harus bayar cicilan, bersabar aja, nabung aja pelan-pelan. Bisa kok, orang ibu sama Abi juga bisa. Kalau pesan ibu buat kakak, jangan lalai ya nanti lelah. Jangan lalai terhadap agama, nanti kakak lelah di kehidupan setelah
Ya setelah hidup kakak mati itu kakak akan lelah. Jangan lalai untuk boros-boros sama uang, karena nanti di hari tua kakak akan susah. Jangan lalai mencintai anak-anak kakak, lalai kerja, lalai ketemu teman-teman sampai kakak melalaikan mereka. Nanti kakak lelah pada saat mereka besar. Maafin ibu ya nak, kalau ibu gak punya waktu buat kamu. Habisnya kamu gak pernah mau ibu ajak pulang. Kamu mau di rumah nenek sama Ato. Asal kamu tahu, setiap malam ibu nungguin kamu. Kamu bilang di sana lebih enak karena ada wifi dan di sana AC-nya lebih kuat. Kamu bilang AC di rumah ibu kayak kulkas bawah, AC di rumah nenek Ato kayak di kulkas atas. Tapi gak usah merasa bersalah, ibu gak marah kok. Kamu kan pengen bersenang-senang. Tapi kamu harus tahu kalau ibu selalu nunggu kamu pulang setiap harinya. Nah, ibu juga akhir-akhir ini baca kutipan yang bagus banget. Ketika Allah bersama kamu, tak akan ada manusia yang bisa mematahkan kamu. Jadi selalu libatkan Allah ya nak. Jangan terlalu gimana kali dengan dunia. Nak, tak ada jalan pulang terbaik atau kiblat terbaik selain menjadi kekasihnya Allah. Gak apa-apa, pelan-pelan nak. Gak bisa 5 waktu, coba 3 atau 2 waktu dulu sholatnya. Oh iya, kamu ingat buku Fadilah Amal yang sering kita baca kalau taklim? Itu buku paling romantis nak. Ibu dibuat nangis berkali-kali di beberapa partnya. Coba kamu baca, ada di rumah. Tapi ingat, gunakan hati saat membacanya. Bukan hanya sekedar membaca. Oke? Assalamualaikum nak. Aluna ibu apa kabar? Gimana sholatnya? Sudah berapa kali hatam Al-Quran? Istiqomah ya nak sama jilbabnya. Jika kakak lagi bahagia, ibu ikut bahagia. Tapi kalau kakak lagi sedih, gak apa-apa. Sedih itu wajar kok. Tapi jangan berlebihan sedihnya, seperlunya aja. Udah banyak mimpi kakak yang tercapai nak? Kalau udah, semangat dan selamat. Kalau belum, gak apa-apa, coba terus. Gagal itu hal yang wajar kok. Gagal, sedih, semua itu hal yang wajar, gak perlu disesali berlebihan. Nak, semua yang terjadi di masa lalu ibu membawamu kepada ibu, anak ibu yang pintar dan pemberani. Jika waktu diputar lagi, menjadi ibu kamu adalah hal yang tak akan pernah mau ibu ubah. Karena ibu banyak belajar dari situ. Jangan terlalu mengejar dunia yang sementara ya nak. Jangan terlalu mendengar pendapat orang. Kamu yang tahu mana baiknya buat hidup kamu. Nak, maafin ibu kalau ibu banyak kurangnya ya. Kamu selalu ada dalam doa ibu. Selalu berhubungan dengan Allah ya nak. Una tahu kenapa Una harus kuat. Karena aku ibumu. Dan ibu tahu kenapa ibu harus kuat. Karena ibu-ibunya Aluna. Hei, dari kamu di dalam perut, kita sudah mengalami kesenangan dan kesusahan yang sama nak. Yang gak mungkin sebagian orang bisa ngelewatin. Jadi saat kamu lelah, ingin menyerah, dan merasa gagal, ingat kalimat ini. Yang ini
juga akan Una lewatin. Kalau kamu lihat video ini dan ibu masih ada, lalu kita jauh, pulang, temui ibu ya. Dan jika kamu lihat video ini, ibu sudah gak sama-sama kamu lagi, temui ibu dengan Al-Fatihah kamu ya nak. Setiap malam, sebelum kamu tidur, ibu selalu menunggu Al-Fatihah kamu untuk ibu. Oke Luna? Selamat ulang tahun sayang.